Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini menyapa kita melalui Injil Lukas 17 ayat 22. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Demikian firman Tuhan. Kedatangan kerajaan Allah itu pasti. Pertanyaannya, kapan? Alkitab mencatat, tidak ada yang tahu selain dari Allah sendiri. Oleh karena itu tugas kita bukan mencari tahu kapan waktunya, tetapi tugas kita adalah mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Dalam nas ini, Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi tentang apa dan bagaimana tanda-tanda datangnya akhir zaman atau kedatangan kerajaan Tuhan. Yang mereka mengerti bahwa kerajaan Allah itu masih jauh. Dan bayangan orang Farisi, kedatangan kerajaan Allah itu seperti kedatangan seorang penguasa atau raja dunia dengan gilang gemilang, dengan penuh kemewahan dan gagah perkasa. Namun Yesus menjawab bahwa kerajaan Allah akan datang tanpa tanda-tanda lahiriah dan tanpa peringatan. Sebab kerajaan Allah bukan bersifat jasmani, tetapi bersifat rohani. Saudara-saudari, saat orang Farisi bertanya, bila mana kerajaan Allah itu datang? Hal itu membuktikan bahwa mereka tidak mengenal siapa Yesus, dan mereka tidak tahu siapa yang mereka nantikan pada akhir zaman itu nantinya. Hadirnya Yesus di dunia ini menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Namun orang Farisi dan murid Yesus masih ragu ketika Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu di ayat 21. Saudara-saudari, Yesuslah yang dimaksud anak manusia pada hari kedatangan kerajaan Allah itu. Jadi kerajaan Allah sudah datang, dan itu berarti saat ini juga kerajaan Allah sedang berjalan. Kapan akhirnya? Sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, ini yang bersifat rahasia, ini yang bersifat tersembunyi, sebab hanya Allah sendiri yang tahu kapan Allah menyelesaikan revolusi yang telah dimulainya di dunia ini. Maka Yesus memperingatkan para murid bahwa akan datang waktu kesusahan berupa pencobaan, berupa penindasan, penganiayaan, hingga mereka akan sangat merindukan hari Tuhan tiba untuk mengakhiri kesusahan, mengakhiri penganiayaan yang terjadi. Itulah yang dikatakan dalam nas ini, bahwa mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang menderita itu hendak melihat hari-hari anak manusia, namun mereka tidak dapat melihatnya. Mengapa? Sebab tidak ada yang sanggup untuk menentukan atau mengintervensi waktu kedatangannya. Bahkan murid Yesus sekalipun tidak bisa dan tidak tahu kapan kedatangannya. Oleh sebab itu, para murid dan orang percaya diajak untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan serta berpengharapan. Sebab saat kerinduan kedatangan Tuhan semakin berkobar, pada saat itu pula akan tampil para penyesat yang mengatakan Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana, Dia telah datang, dan dengan cara yang lain. Sehingga Yesus mengingatkan para murid untuk berhati-hati, untuk tidak terpengaruh, untuk tidak mau disesatkan, karena tidak ada yang tahu kapan kerajaan Allah itu tiba. Saudara-saudari,
dalam minggu-minggu Advent, minggu penantian akan kedatangan Kristus ini. Sembari kita melakukan aktivitas sehari-hari, ingatlah untuk tetap siap sedia akan kedatangan hari Tuhan. Bekerjalah sesuai dengan kehendak Tuhan, sebab fokus kita bukan pada tanda-tanda hari kedatangannya. Bahkan seandainya pun kita tahu, apalah gunanya kalau toh kita tidak selamat. Berimanlah dan penuh pengharapanlah hanya kepada Kristus. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh keinginan daging. Ingat, mohon pengampunan dari Tuhan. Yakinlah kerajaan Allah akan datang. Apapun yang kita lakukan, janganlah berorientasi pada keinginan semata. Namun yang utama, jadikan hidupmu penuh arti. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa hingga saatnya nanti kita beroleh sukacita kekal. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang memberikan kepada kami pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai kami, bahkan Tuhan memampukan kami untuk selalu bersukacita dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Biarlah kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkaulah Raja dan Tuhan kami, sumber kehidupan kami, dan yang menganugerahkan kehidupan yang kekal. Sertai jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas, khususnya dalam masa penantian ini di minggu-minggu Advent. Biarlah persiapan hati, pikiran, dan iman kami benar-benar tertuju adalah untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka apapun yang kami kerjakan, semuanya itu adalah dalam rangka menantikan kehadiran-Mu untuk keselamatan umat manusia, keselamatan dunia ini. Berilah kedamaian hati, pikiran, dan juga kedamaian di tengah-tengah bangsa dan juga di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Karena Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai-Mu.